Falamma sahhat Quraisyun, sahat lama ketika sahat sadar bangun Quraisyun, orang-orang Quraisy yang pemuda-pemuda yang bertujuan membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Tilkal lailah, pada malam tersebut, walam tajid, dan mereka tidak mendapatkan fi baitir Rasul, di rumah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali ibna ammihi, anak pamannya, yaitu Aliyan, Ali maksudnya namanya Ali bin Abi Thalib. Ishtadda hanaguhum, ishtadda tambah, hanaguhum marah mereka. Fa arsalu, maka mereka mengutus syubbanahum, pemuda-pemuda mereka, bisuyuf, dengan membawa pedang-pedang mereka, wal isi, dan tongkat-tongkat atau kayu-kayu, tabhathu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihad. Tabhath, mencari Rasulullah, anir Rasul, terhadap atau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin, di setiap penjuru. Wa qad ja'alu, dan mereka telah menjadikan orang-orang kafir Quraisy, liman ya'tihim bih, liman, bagi orang, ya'tihim, mendatangkan mereka, ay Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, bihi, ya'tihim, mendatangkan, mereka itu mendatangkan, bihi, yaitu dengan Rasulullah, au yadulluhum, atau menunjukkan, alaihi, menunjukkan kepadanya, menunjukkan tempatnya, mi'ata naqatin, 100 onta, jaizatan, sebagai hadiah. Wa qad wasalu, dan mereka telah sampai, wasalu, waqad, dan mereka telah wasalu, sampai, fil bahthi, dalam mencari, anhu, yaitu mencari sang Nabi, ilal ghar, sampai ke gua, guanya itu, gua Thawr, bihaitsu, yang sekiranya, lau nadhara, kalau apabila, nadhara, melihat, ahaduhum, salah satu dari mereka, fihi, di dalamnya, ke arah gua tersebut, lara ar-rasul, maka dia akan melihat sang Rasul di dalamnya sallallahu alaihi wasallam, wa sahibahu, dan temannya, wa ra'ahum Abu Bakrin, dan Abu Bakar, ra'ahum, dan melihat mereka, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar melihat mereka dari dalam gua, melihat orang-orang, fabaka, beliau menangis. Faqala lahu Rasul, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, la tahzan, janganlah engkau sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'amallahu absaral musyrikin, fa'ama, maka Allah menjadikan buta, tidak melihat kepada Rasul, absar, mata-mata, al-musyrikin, orang-orang musyrikin. Wa raja'u khaibin, dan mereka kembali dalam keadaan kecewa, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi melanjutkan dalam kisah hijrah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana ada sebabnya. Kita sudah tahu bahwa pertama diawali dengan bai'atul Aqabah al-ula, thumma bai'atul Aqabah al-thaniyah. Bai'atul Aqabah kenapa dinamakan bai'ah? Perjanjian dengan orang-orang Ansar. Aqabah karena di tempat namanya Aqabah, tempat tebing. Ya. Perjanjian tersebut untuk menolong Rasulullah dan siap untuk membela Nabi kalau Rasulullah datang ke kota mereka. Lalu Rasulullah sudah perintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. Silakan yang mau hijrah, fulan hijrah. Pada diam-diam, pada sembunyi-sembunyi pergi hijrah. Kecuali Sayyidina Umar bin Khattab ketika hijrah datang ke Masjidil Haram, Masjid Haram. Bilang, orang-orang, siapa yang mau jadi yatim anaknya dan istrinya jadi janda dan ibunya jadi sedih, maka silahkan menghadang saya di luar kota Mekah, karena saya akan berhijrah terang-terangan. Ikut dengan Sayyidina Umar orang-orang pada nimbrung dengan hijrahnya. Orang-orang yang lemah, yang takut dari keluarganya, ikut dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar sempat meminta izin untuk hijrah juga ketika melihat orang-orang diizin hijrah. Ya udah Rasulullah, saya mau hijrah. Kata Rasulullah, tunggu.
saya sedang menanti perintah hijrah. Dan Rasulullah sepertinya ingin ditemani. Sudah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Mereka berjanji membuat cara, yaitu Rasulullah akan keluar dari rumahnya sebelum subuh, menemui ketemuan dengan Sayyidina Abu Bakar, lalu dari situ mereka jalan bareng menuju ke gua Thor, duduk di situ 3 hari. Mereka sudah buat perjanjian dengan seseorang yang bernama Abdullah ibnu Uraiqid. Orang itu pintar dalam mencari jalan, tahu seluk-beluk jalan, dan orangnya musyrik di saat, tetapi orang amanah yang bisa dipercaya. Rasulullah sewa dia untuk menunjukkan jalan, karena jalannya bukan jalan biasa, bakal diputar ke arah pantai, ke arah Jeddah dan ke sana. Nah, perjanjiannya dengan Abdullah bin Uraiqid ini setelah 3 hari, 3 malam Rasulullah di situ. Hari ketiga kita ketemu di situ, kita jalan. Ketika orang-orang Quraisy yang sudah bersepakat untuk membunuh Rasul SAW di depan rumah Rasul, semua pemuda-pemuda dari setiap suku, setiap kabilah siap dengan pedangnya, mereka ketiduran. Dibacakan oleh Rasulullah ayat-ayat awal dari surat Yasin, ketiduran mereka. Diambil tanah oleh Rasul. Rasulullah jalan. Di dalam riwayat setan teriak, "Hei, Muhammad sudah pergi. Sudah jalan, kalian masih tidur." Bangun mereka. Bangun. Tuh lihat di kepala kalian, ada tanah, ada pasir. Jangan-jangan benar udah pergi. Mereka dengar-dengar begitu udah nggak tahu ini. Dan nggak lihat apa-apa. Coba cek dari rumah. Dari atas, mereka susah, sulit. Coba lihat di dalam rumah Rasul SAW. Masih ada orang. Ada orang lagi tiduran di kasurnya Rasul, pakai selimutnya Rasul. Kan Sayyidina Ali disuruh begitu. Dia tidur di sini, pakai selimutku dan nggak bakal terjadi apa-apa padamu. Tenang. Juga masih ada di rumah. Sampai mereka sudah curiga, ini kok kelamaan nggak bangun-bangun ya orang. Sampai diketok, di dalam riwayat dilempari dengan batu atau biar gerak. Akhirnya mereka ketakutan, didobrak, mereka masuk ke dalam, ternyata Sayyidina Ali yang, loh kok Ali di sini? Iya, ada apa? Saya yang di sini. Mana Muhammad? Gak tahu, pergi. Dia sudah pergi. Dicari, mereka kesel. Ketika mereka tahu bahwa Rasulullah sudah keluar, mereka khususnya Abu Jahal mengatakan, siapa saja yang bisa memberitahukan di mana Nabi Muhammad dan atau dia menemukannya dan memegangnya atau membunuhnya, membawa kepalanya, dia akan dapat hadiah 100 onta. Wow, semua orang nyari. Sana, dari situ, dari sana, cari semua tempat. Sampai-sampai ada yang nyewa orang khusus yang tahu jejak, pintar dalam mencari jejak. Cari sampai dia teliti jejak tersebut, sampai berada di dekat gua Thor yang Rasulullah masuk ke dalamnya. Ya. Dalam riwayat ketika Rasulullah sampai pada gua tersebut dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Tunggu ya Rasulullah, jangan masuk dulu. Saya mau amankan di dalam gua ini, ada apa-apa takutnya masuk. Setiap ada lubang, diambil kain ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Ada lubang-lubang kecil, itu takutnya ada hewan bisa mengganggu Rasulullah SAW. Ya, tutupin semua. Sudah rapi, bersih. Rasulullah, fadhil, masuk. Rasulullah masuk. Masuk, kebetulan Rasulullah istirahat. Waktu pernah istirahat berada di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berpangku dengan Sayyidina Abu Bakar, tidur. Dan Rasulullah lagi tidur, Sayyidina Abu Bakar lihat, atau depannya dia ada lubang. Loh, ada lubang ini belum ditutup. Mau bangun, ganggu Rasul. Akhirnya ditutup dengan kakinya dia, disumpel pakai kaki, pakai jempolnya tutup. Taunya itu di situ ada ular, dipatok ular, sakit patokan ular, nyut-nyutan nanti. Ya, bisa mati juga kalau bisa. Ini sampai sakit. Saking sakitnya, nahan sakit, menangis Sayyidina Abu Bakar. Orang nahan sakit bisa sampai nangis. Ketika nangis Rasulullah sadar, kenapa ini? Ya Rasulullah, ada ular. Disuruh keluar, dikeluarkan, diusir. Lalu kaki yang luka tersebut didoakan oleh Nabi SAW, ketika itu langsung sembuh. Duduk di situ Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW. Terus orang-orang musyrikin cari hari pertama nyari,
Baik, Rasulullah di situ. Makannya dari mana? Yang cari makan gimana? Sayyidina Abu Bakar, semua keluarga Sayyidina Abu Bakar digerakkan untuk menjaga Nabi dan mengatur bagaimana biar strategi ini mulus. Siapa? Yang mengantarkan nasi, makanan nasi, itu nasi. Memang zaman kita ada nasi, zaman Nabi nggak pakai nasi. Ya, nggak ada di zaman Nabi nasi di sana. Ya, yang mengantarkan makanan untuk Rasulullah SAW adalah putri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma binti Abi Bakar. Asma, dia yang bawain. Terus anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdullah, ya, diperintahkan untuk kalau malam, siang-siang dia masuk duduk, siang-siang dia kabarnya gimana, mereka tuh gimana situasi. Kalau udah malam dia pergi ke gua, duduk bersama Sayyidina Rasul, menemani mereka memberi kabar tentang kejadian yang ada di Mekah. Terus pengembala kambing yang punya Sayyidina Abu Bakar ditugaskan untuk menutupi jejak Abdullah. Karena pasti kan ada jejaknya tuh, dia jalan ke sana. Nah, pengembala kambing kalau disuruh pagi-pagi suruh ngembalain kambingnya di sana, karena Abdullah keluarnya waktu malam sebelum subuh pulang ke Mekah biar orang-orang ngirain dia tidurnya di situ. Nah, ini bekas jalannya gimana? Pakai kambing-kambing disuruh ngangonin di situ biar menghilangkan jejak kaki. Subhanallah. Lihat strateginya. Dibuat seperti itu. Tetapi dengan strategi yang seperti itu tetap saja diperlihatkan bahwa yang Allah bantu ya Allah bantu. Walaupun kadang-kadang strategi zahir sudah tidak ada yang mempan. Setelah Rasulullah di situ, mereka mencari dengan orang-orang ahli jejak sampai mereka dapati dekat dari gua. Kata ahli jejak itu bilang gini, ini sampai sini jejaknya hilang. Guanya di sebelah sana masih dekat, nggak jauh. Kata mereka, kalau nggak dia itu ketelan bumi masuk ke dalam, atau dia terbang ke langit, hilang sama sekali, nggak ada bekas. Kata orangnya. Mereka cari-cari, barangkali di sini. Tuh ada gua, tuh ada gua sebelah sana. Mungkin di sana di gua itu. Kata Utbah sama atau yang lainnya, atau Umayyah bin Khalaf, dia bilang, itu gua tuh, lihat tuh. Dari jaring laba-labanya, rumah laba-laba di situ jaringnya, itu lebih lama dari umurnya Muhammad. Jadi ketika Rasulullah masuk ke situ ada laba-laba buat jaring, kayak jaring-jaring yang lama. Yang kalau masuk ke rumah lama gimana? Ada jaring laba-laba, bukan kayak di gambar-gambar, kadang-kadang gambarin ya. Jaringnya begitu tuh, cakep banget. Enggak tahu itu sih bisa cepat bikinnya. Tapi ini enggak, ini jaring yang kelihatan lama banget. Nih kalau ada orang masuk ya bolong semua jaring, nggak bakalan ada jaring. Gimana cara masuknya? Nggak mungkin. Ada orang masuk sedangkan jaring itu ada di luar, nggak mungkin. Terus di depannya ada hamamah, ada burung dara yang sedang beternak di situ, sedang bertelur di situ, sepasang. Lah kalau ada orang masuk situ ya terbang, itu burung nggak bakalan tetap di situ. Jadi mereka lihat dari jauh aja, nggak disamperin. Sampai ketika mereka mencari, itu posisi gua itu agak ke bawah, agak di bawah. Sayyidina Abu Bakar duduk di bawah itu, ngelihat kaki-kaki mereka jalan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, maksudnya nunduk gitu aja, lihat ke bawah, bakal kelihatan kita ini. Mana kita bisa ngelihat kaki mereka? Tinggal nunduk aja. Sayyidina Abu Bakar takutnya bukan dia yang mati. Kalau dia yang mati, kata dia, ya Rasulullah, kalau saya tidak takut dengan nyawa saya. Kalau saya mati sih saya Abu Bakar ibnu Abu Quhafah, siapa saya? Tapi kalau engkau yang mati, Islam semuanya. Gimana? Rasulullah takut, khawatir. Lalu Rasulullah dengan tenang beliau mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana, ma dhannuka bitsnain, Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu tentang dua orang, Allah lah yang ketiga. Jangan takut, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah turunkan ayatnya. Idhuma fil ghar, thaniya ithnain idhuma fil ghar, idh qala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana, fa anzalallahu sakinatahu, ya, wa anzala junudan. Al-Muhim, setelah itu keluar mereka. Rasulullah tinggal 3 malam. Bayangin aja Rasulullah, ya, bukan kita, Rasulullah, ya, Sayyidul Mursalin, tidur di gua batu, nggak ada kasurnya,
nggak ada spring bednya, nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya, di gua. Sedang apa? Sedang lari dari orang-orang yang akan membunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Itu udah luar biasa. Makanya Sayyidina Umar selalu menyebutkan kemuliaan ini ketika disebutkan, demi Allah, satu malam daripada malamnya Abu Bakar bersama Rasulullah lebih mulia dari semua, dari Umar dan semuanya. Satu malam aja dia punya kedudukan bisa menemani Rasul dalam hijrah. Ya. Makanya tadi disebutin di sini tentang ketika dicari, Qad wasalu ilal bahd ilal ghar. Mereka mencari sampai gua, lalu Sayyidina Abu Bakar juga menangis, sedih dan takut bahwa mereka bisa mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin itu kalau kepegang Rasulullah berarti nggak ada Islam. Tapi Allah yang jaga beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan hijrahnya aja penuh tantangan. Nggak gampang, nggak mulus. Biar tahu kita bahwa ya namanya dakwah begitu. Awalnya Islam begitu, perjuangan yang sangat berat.